Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah IPS, KD 3.3, Bahasa Indonesia KD 3.3, dan PPKN KD 3.1. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Nah, anak-anak, bergotong royong itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ingatkah kalian dengan pidato Pak Badru, Ketua Koperasi Karyawan SD Palapa? Dalam pidatonya, Pak Badru mengungkapkan tentang kerjasama dan gotong royong dalam koperasi. Dan gotong royong dan bekerjasama dalam koperasi merupakan kegiatan yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan dalam koperasi? Contohnya yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam koperasi, misalnya nilai kemanusiaan, sila kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepah selira. Nilai yang berikutnya yaitu nilai persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai kerakyatan sesuai dengan sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nilai selanjutnya yaitu nilai keadilan sesuai dengan sila kelima, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, serta menjaga antara hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, itulah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap kegiatan dalam koperasi. Nah, anak-anak, dari teks pidato yang Pak Badru sampaikan, apakah pidato tersebut sudah mengandung unsur-unsur pidato di dalamnya seperti salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat teks pidato yang dibacakan Pak Badru berikut ini, serta kita tentukan bagian-bagian pidato mana saja yang mengandung unsur-unsur pidato. Bisa kalian lihat pada bagian teks ini adalah unsur-unsur pidato pada bagian pembuka. Dan teks pidato selanjutnya ini merupakan bagian inti dan juga bagian penutup. Jadi, pada teks pidato yang disampaikan oleh Pak Badru terdapat unsur-unsur pidato di dalamnya, yaitu unsur pembuka, unsur inti, dan juga unsur penutup. Nah, anak-anak, bagaimana dengan teks pidato yang selama ini kalian buat? Apakah sudah mengandung unsur-unsur pidato? Kalian bisa mempelajarinya dan mencontohnya dari teks pidato yang dibacakan oleh Pak Badru. Anak-anak, sekarang
Coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Kedua gambar ini merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University (NTU) di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia (UI) di Depok. Banyak sekali mahasiswa NTU berasal dari Indonesia dan sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI yang berasal dari luar negeri. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan bentuk kerjasama ini merupakan dalam bidang pendidikan. Contoh lainnya, peran Indonesia dalam kerjasama dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang kelima, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain dalam bidang pendidikan, kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN ada juga dalam bidang iptek. Contohnya, pertama, mengelola pusat penelitian untuk biologi atau Regional Center for Tropical Biology (Biotrop) yang berpusat di Bogor, Indonesia. Yang kedua, mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika atau Regional Center for Education Science Mathematics (RECSAM) di Penang, Malaysia. Yang ketiga, mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris atau Regional English Language Center di Singapura. Yang keempat, mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural di Los Banos, Filipina. Selain dalam bidang pendidikan dan iptek, peran dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN masih banyak lagi di bidang lainnya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.